terkait informasi tentang aksi biadab gerombolan kelompok separatis teroris Papua, Kapendam 17 Cendrawasih menyampaikan yang pertama bahwa benar telah terjadi aksi penembakan oleh gerombolan kelompok separatis teroris. KKB di Papua serang Komandan TNI Distrik Yahukimo, 2 tentara terluka, 1 prajurit gugur tertembak. Kelompok kriminal bersenjata KKB menyerang dan menembak Komandan Distrik Militer Dandim 1715 Yahukimo, Letnan Kolonel Infantri Johannes Victorianus Lethol di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 kemarin. Selain Dandim Yahukimo, 3 prajurit TNI lainnya juga ikut tertembak. Letkol Johannes bersama 2 anggotanya mengalami luka berat, sedangkan 1 orang prajurit TNI bernama Prajurit 1 Lukas Warobai gugur dalam peristiwa penembakan ini. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih Kolonel Kaf Herman Taryaman menjelaskan soal penyerangan KKB atas prajurit TNI ini. Ia mengatakan penembakan Dandim Yahukimo Letkol Infantri Johannes Victorianus Lethol dan 3 prajuritnya terjadi pada pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Herman menuturkan aksi penyerangan Dandim Yahukimo dan 3 prajurit terjadi saat sedang melakukan patroli di Jalan Paradiso, Distrik Dekai, Ibu Kota Yahukimo. Akibatnya serangan KKB ini, kata dia, Pratu Lukas gugur dan Dandim Yahukimo beserta 2 prajurit terluka. Kolonel Herman lantas mengatakan Pratu Lukas gugur karena tertembak di dada bagian kiri. Sedangkan Sersan 1 Robi Sohoka tertembak di paha kanan dan prajurit 1 Nikodemus Sudumeru tertembak di pinggang bagian kiri. Adapun Dandim Yahukimo Letkol Infantri Johannes Victorianus Teto mengalami luka tembak di kaki dan jari bagian kiri. Jenazah Pratu Lukas dan ketiga korban luka telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah DKI. Paparnya, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, ketiga korban dalam kondisi sadar dan telah mendapatkan perawatan yang intensif dari tim medis, tambah Herman. Herman pun memohon doa dari masyarakat agar para korban yang mengalami luka berat dalam peristiwa ini dapat kembali pulih. Mudah-mudahan para korban yang terluka dapat tertangani dan bisa kembali mengemban tugas mereka, kata Herman. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, jajaran Polres Yahukimo bakal sinergi dengan Kodim 1715 untuk menghentikan aksi teror KKB di DKI. Selain itu, patroli-patroli pun terus terlaksana di seluruh wilayah DKI. Saat ini, jajaran Polres Yahukimo telah bersiaga untuk mengantisipasi aksi KKB pasca penyerangan Dandim 1715 dan 3 prajuritnya. Upaya pengamanan DKI oleh Polri dan TNI terus ditingkatkan, ujar Kombes Ignatius. Terjadinya kontak tembak antara personel Kodim 1715 Yahukimo dengan KST Kodam 16 Yahukimo pimpinan Elkius Kobak pada tanggal 01 Maret 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia Timur bertempat di kilometer 4 Jalan Paradiso, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Telah terjadi kontak tembak antara personel Kodim 1715 Yahukimo dengan KST Kodam 16 Yahukimo pimpinan Elkius Kobak. Kerugian akibat kontak tembak tersebut, kerugian personel Letnan Kolonel Infantri Johannes Victorianus Tetol S. SOS Dandim Kodim 1715 Yahukimo mengalami luka jari tangan putus dan luka tembak di paha. Pratu Lukas Warobai mengalami luka tembak pada bagian dada kiri tembus belakang. Korban dinyatakan meninggal dunia. Pratu Nikodemus Sudumeru mengalami luka tembak pada bagian pantat kanan. Korban masih sadarkan diri. Sertu Robi Soka mengalami luka tembak pada bagian paha kanan, masih sadarkan diri. Untuk kerugian material masih belum diketahui karena sampai saat ini masih terjadi kontak tembak. Mari kita sama-sama menunggu informasi berikutnya NKRI Hargamak. Semoga para personel TNI bisa mengatasi gangguan tembak tersebut.
Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kembali menyelimuti TNI Angkatan Darat. Seorang prajurit TNI dinyatakan gugur dan 3 prajurit lainnya terluka akibat serangan KKB Papua. Salah satu korban luka adalah Komandan Kodim 1715 Yahukimo. Kolonel Kavaleri Herman Taryaman mengonfirmasi bahwa Komandan Kodim 1715 Yahukimo, Letkol Infantri Johannes Victorianus Tetul, mengalami luka tembak akibat kontak tembak dengan kelompok KKB di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada Rabu sore 1 Maret 2023. Saat ini Dandim Yahukimo bersama 2 prajurit yang terluka masih dirawat di RSUD Dekai, kata Herman Taryaman pada Rabu malam. Dalam baku tembak dengan KKB tersebut, seorang prajurit TNI Angkatan Darat dari Kodim 1715 Yahukimo gugur, yaitu prajurit Lukas Worembai. 2 prajurit yang terluka antara lain Pratu Niko dan Sertu Robi. Baku tembak dengan KKB terjadi di KM 4 Jalan Paradiso Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, kata Herman Taryaman. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Letkol Infantri Johannes Victorianus Tetul terkena tembakan di bagian kaki kiri dan tangan kiri. Sertu Robi mengalami luka tembak di paha kanan dan Pratu Niko terkena tembakan di pinggang belakang sebelah kanan. KKB melakukan penyerangan saat personel TNI melakukan patroli. Mobil dinas Letkol Johannes juga mengalami kerusakan, yakni kaca depan dan samping kiri pecah. Herman Taryaman mengatakan, ketika KKB menyerang, kontak tembak sempat terjadi dengan prajurit TNI. Diperkirakan kontak tembak lebih dari 1 jam. Sampai dengan pukul 16.20 waktu Indonesia Timur, gerombolan KKB masih melakukan penembakan sehingga terjadi kontak tembak, ujar Herman Taryaman. Belum ada penjelasan dari Kapendam Herman Taryaman, kelompok KKB mana yang telah melakukan penyerangan. Di sini admin memperkirakan kelompok yang bertanggung jawab di kelompok KKB Elkius Kobak dan Kopi Tua Heluka. Hal ini melihat aksi-aksi sebelumnya di wilayah Yahukimo yang didominasi oleh kelompok Elkius Kobak dan Kopi Tua Heluka.